Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 13 Administrasi Sistem kelas A, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, akan mempresentasikan masalah tentang server Samba. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Tegar Ahmad Hidayat, NIM 212410102007. Saya Evan Fadila Setiawan dengan NIM 2124 1010 2062. Saya Yudhistira Dwi Anggara dengan NIM 2124 1010 2085. Next. Nah, sebelum membahas pengertian server Samba, lebih baiknya kita mengenal dulu sejarah lahirnya Samba, di mana bertahun-tahun lalu, di masa awal PC, IBM dan Syntex mengembangkan sebuah sistem network yang disebut NetBIOS atau Network Basic Input Operation System. NetBIOS ini merupakan software yang menyediakan interface antara program dan hardware network. Pengalaman dalam NetBIOS menggunakan nama 16 bit yang sekarang dikenal sebagai NetBIOS name. Di dalam lingkungan Windows NT, NetBIOS name disebut juga computer name. Kemudian, Microsoft menambahkan sebuah fitur berupa I/O reduction sehingga sebuah resource lokal atau printer, hard disk bisa diakses melalui network oleh komputer lain dengan bentuk, bau, dan rasa seperti resource lokal di komputer yang sedang mengakses tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian server Samba. Next. Nah, Samba adalah program yang bersifat sumber terbuka yang menyediakan layanan berbagai berkas, file service, dan berbagai alat pencetak print service. Kemudian resource, nama NetBIOS, dan pengumuman layanan NetBIOS Service Announcement atau browsing. Kemudian ada kegunaan server Samba. Yang pertama, menghubungkan setiap mesin Unix, termasuk Linux, dengan mesin DOS atau Windows. Menempatkan mesin Linux sebagai primary domain controller, sebagaimana yang dilakukan Windows NT 2000. Oleh sebab itu, lewat Samba, Anda dapat membuat server dengan klien produk Microsoft Windows dengan layanan yang pertama berbagi share file dan printer, dua membantu pengguna browsing di network netboard, tiga memberikan autentikasi kepada tiap klien yang login ke dalam domain. Yang keempat, memberikan atau membantu dengan WINS name server resolution. Next. Nah, berikut ada beberapa keunggulan Samba yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan keunggulan Samba. Yang pertama yaitu gratis atau free. Lalu yang kedua itu tersedia untuk berbagai macam platform. Ketiga, mudah dikonfigurasi oleh administrator. Lalu sudah terhubung langsung dengan jaringan, mudah dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan administrator, mempunyai performa yang maksimal, jarang ditemui masalah dalam penggunaannya di jaringan, dan yang terakhir dapat diandalkan karena jarang terjadi kesalahan. Lalu untuk fungsi Samba yaitu Samba server dapat digunakan untuk berbagi folder, file, printer baik untuk perangkat berbasis sistem Windows, Unix, atau Linux, sehingga nyaris semua sistem operasi dapat menggunakan seperti Windows, macOS, dan berbagai jenis distribusi Linux. Secara sederhana, jika digunakan untuk berbagi file atau folder, Samba seperti sebuah partisi hard disk yang dapat digunakan secara bersama-sama.
Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan cara menjelaskan tentang instalasi dan konfigurasi server Samba agar dapat mengirim data ke Windows atau yang bisa dilihat diakses oleh banyak orang. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi, di sini kita terlebih dahulu masuk sebagai super user, yaitu dengan cara perintah sudo su. Nah, di sini kita memasukkan password dari Linux kita. Nah, ini sudah masuk ke super user. Selanjutnya kita harus mengupdate terlebih dahulu paket Linux dengan perintah apt update. Nah, di sini kita menunggu update dari paket Linux-nya. Nah, setelah selesai mengupdate paket Linux-nya, langkah selanjutnya yaitu di sini kita harus menginstal server Sambanya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt install Samba. Nah, oke, karena di sini saya tadi sudah menginstal Sambanya, jadi Samba ini sudah is already the new version atau sudah terinstall. Nah, langkah selanjutnya di sini kita harus langkah selanjutnya yaitu setelah terinstall kita masuk ke folder home dengan perintah cd spasi titik 2. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder home. Nah, setelah masuk ke dalam folder home, kita harus membuat folder dengan perintah mkdir eh share data. Nah, di sini kita cek apakah sudah terbuat. Nah, di sini sudah terbuat folder yang bernama share data. Nah, setelah masuk, setelah itu langkah selanjutnya kita harus merubah hak aksesnya terlebih dahulu agar dapat diakses siapa saja dengan perintah chmod chmod 777. Terus nama foldernya yang tadi kita buat yaitu share data. Ya, enter. Nah, di sini hak aksesnya sudah terubah. Nah, langkah selanjutnya kita di sini menambahkan user baru, yaitu dengan perintah user add, ya user add eh, nama usernya ya. Di sini kita membuat nama Yudhistira. Nah, di sini user ini sudah ditambahkan dengan nama Yudhistira. Selanjutnya kita eh, membuatkan password untuk sambanya yaitu dengan perintah smb passwd min a dengan nama user yang kita buat tadi yaitu Yudhistira. Nah, di sini kita memasukkan passwordnya terlebih dahulu yaitu 123456. Nah, setelah itu kita disuruh untuk memasukkan passwordnya tadi lagi itu 123456. Nah, di sini user sudah ditambahkan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi server Sambanya dengan perintah nano nano spasi garis miring etc spasi samba spasi smb dot config. Nah, enter. Nah, di sini kita masuk ke dalam
ke dalam konfigurasinya. Hanya kita pergi ke bawah sendiri untuk menambahkan script. Nah, kita sudah di bawah sendiri. Di sini kita menambahkan script. Nah, karena saya tadi sudah mencoba membuat scriptnya, yaitu di sini ini adalah nama folder yang akan tampil di Windows-nya. Jadi di sini page home, terus untuk yang ini kita rubah menjadi nama folder yang kita buat tadi, yaitu share data. Nah, untuk yang valid user ini kita ganti ke nama user yang kita buat tadi, yaitu Yudhistira. Nah, di sini ada browsable ini untuk agar dapat di browsing oleh siapapun, dan writable ini agar dapat ditulis ulang atau diupdate ulang oleh siapapun. Nah, setelah selesai kita Ctrl X dan klik Y dan enter. Nah, konfigurasinya sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah kita mengkonfigurasi server Sambanya, yaitu kita merestart server Sambanya dengan perintah system ctl restart smbd. Nah, di sini server Sambanya sudah restart. Selanjutnya kita mengecek IP config-nya dengan perintah ifconfig. Nah, di sini sudah tampil IP config-nya. Nah, setelah kita mengecek IP config-nya, kita membuat file untuk kita bagikan kepada orang lain. Dengan sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke dalam folder yang kita buat tadi, yaitu dengan perintah cd nama folder tadi, yaitu share data. Nah, setelah masuk kita membuat file, yaitu dengan perintah touch filenya, yaitu berbagi.txt. Nah, kita coba lihat apakah sudah ada apa belum filenya. Nah, di sini filenya sudah ada. Sebentar, kita Oke, selanjutnya kita pergi ke Windows Explorer. Nah, kita pindah ke Windows Explorer. Di sini kita menuliskan IP dari config-nya tadi, yaitu ini inet 192.168.249.22. 192 titik berapa tadi? 192.168.2. Bentar, saya catat. 192.168.249.222. Oke, di sini kita tuliskan
garis miring 2 kali, terus IP-nya yaitu 192.249.222. Enter. Nah, di sini sudah tampil folder berbagi data. Kita cek. Nah, di sini kita harus memasukkan username dari user yang kita buat tadi, yaitu Yudhistira, dengan password Samba yang telah kita buat tadi, yaitu 123456. Klik OK. Nah, di sini sudah tampil file yang sudah kita buat tadi. Nah, baik, seperti itu tadi kurang lebih dari penjelasan tentang instalasi dan konfigurasi dari server Samba. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.